Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aa Giman Tukang Dugem. Ini mumpung orangnya belum datang nih, lagi curi-curi sebentar nih waktunya. Mau berbagi pengalaman dulu. Kirain tuh dulu tuh setiap ibadah itu bisa langsung gitu ya menuju Allah. Saya dulu tuh udah mengerjakan seolah-olah tuh udah benar semua. Sholat udah rajin 5 waktunya, belum sunahnya, belum puasa sunnah. Malah seringkali saya tuh ngerjain ini nih, apa namanya tuh, bersolawat. Solawat itu seringkali saya tujukan kepada kayak misalnya contoh kayak pengen apa gitu, pengen anak-anak supaya jadi anak soleh-soleha, terus pengen kayak suami biar enggak apa namanya ya, biar enggak ini nih ngelirik-ngelirik yang lain gitu. Nggak taunya ternyata ibadah kita tuh nggak bisa langsung menuju Allah. Itu harus ada yang bermetodologi itu loh, lewat sistem dan metodologi. Coba kalau nggak lewat sistem dan bermetodologi, apa ia bisa? Orang Allah aja turun ke dunia melalui Rasul. Lah bagaimana dengan kita tuh yang sifatnya manusia relatif? Mohon maaf tuh ada orangnya datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahas apa ini tadi? Itu Cerita lagi apaan? cerita dulu, kirain mama tuh dulu ngerjain ibadah tuh bisa langsung gitu, sampai dulu kan sampai kayak setoran Al-Quran ya, makhorijul hurufnya harus jelas. Terus solawat itu sering saya kerjain itu buat anak-anak supaya soleh-soleha, terus supaya pekerjaannya bapak tuh lancar, terus biar gak ngelirik-ngelirik cewek yang lain gitu. Oh gitu. Iya, istilahnya kayak jual beli agama ya. Jadi Itu gimana tuh menurut Bapak tuh? mohon maaf, mungkin begini. Islam itu sebenarnya bukan merek. Islam itu kondisi manusia yang telah tersambung kepada sistem ketuhanan gitu. Harus Jadi, nyambung berarti. Iya, jadi udah tunduk dan patuh kepada yang dikuasakan itu telah bersambung pada sistem ketuhanan gitu. Jadi ya bukan merek. Kalau dibilang merek, coba Nabi Adam dulu agamanya apa? Islam. Ya Islam, tapi kan mereknya bukan Islam. Oh iya, betul. Merek Islam itu ketika pada waktu zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya kan bukan merek Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu kan. Tapi mereka itu Muslim. Jadi Islam itu sebenarnya kondisi. Ketika Nasrani ya, Nasrani, manusianya itu telah ketemu dengan orang yang dikuasakan dan orang itu sudah bertali kepada tali ketuhanan gitu, di dalam sistem ketuhanan itu gitu, ada dalam kondisi dalam ketuhanan itu gitu. Nah itu kalau nggak ada sambungannya berarti kayak mama dulu nih misalnya 43 tahun lah istilahnya nggak ada ketersambungan, itu ibadahnya gimana tuh, sia-sia dong ya? Ya nggak bisa, karena ini kan harus melalui sistem ketuhanan yang kodim, yang turun dari sisi Tuhan itu sendiri gitu, melalui utusannya itu. Itu ada sebuah kisah ya, bukan kisah, ini memang ayat dalam kitab gitu ya. Ayat dalam kitab, kalau zaman sekarang ini kan katanya kitabnya Al-Quran ya. Nah itu dalam kitab Al-Quran itu ada ayat sebuah suratnya Al-Hujurat, terus ayatnya 14. Di situ jelas ya dikatakan bahwa
Badui Arab pada waktu itu ya. Badui orang kampung lah, ibaratnya orang kampung Arab yang sudah ketemu dengan Nabi tuh. sudah cinta, ya kan? Sudah cinta, sudah ketemu langsung saya seperti saya Seperti masih kita ya, depan-depan gitu ya. Ya maksudnya udah ketemu, udah ini, Iya. udah tunduk lah sama Nabi. Tetapi apa di dalam keterangan surat itu? Wahai Rasulullah, saksikanlah aku beriman kepadamu. Tapi jawaban Rasulullah apa? Belum. Kalian itu belum beriman. Kalian masih berserah diri. Iman itu belum masuk dalam dadamu. Artinya ini iman harus ditanamkan. Bukan gitu. percaya. percaya. Percaya doang wah nggak bisa. Karena apa? Percaya itu kan cuma percaya, yakin gitu ya. Iya. Nah, ilmu yakin itu tertolak. Ilmu ainul yakin juga tertolak. Ainul yakin contohnya gini ya. Saya udah melihat, terus membaca, sudah pernah lah melihat secara langsung wujudnya apanya gitu. Tapi itu belum diterima ilmu yang begitu. Yang diterima itu yang bagaimana? Yang hakul yakin melalui pengalaman empiris. Contohnya ya iman itu. Bisa membuktikan dengan diri sendiri, harus dan dibuktikan gitu ya. harus dibuktikan iman itu ditanamkan bahwa ketika sudah ada dalam perjanjian atau mau masuk ke dalam ranah iman, itu harus mempunyai seorang guru, guru pembimbing atau guru rohani. Nah, guru rohani itu ada di balik guru jasmani. Nah, kalau keterangan yang di taatlah Allah, taatlah Rasul, dan ulil amri minkum ya. Ulil amri minkumnya memang jasmaninya atau orang yang dikuasakan itu, tapi Rasulnya itu ada di balik. Iya, jadi prosesnya harus seperti itu. Nah, itu kalau nggak salah, kalau di dalam surat bukan kalau nggak salah, ini pasti ya, karena ini pasti di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52 itu di situ dikehendaki dipilih. Nah, itu orang yang beriman itu yang dipilih. Sementara ibadah apapun ya, itu kalau di dalam Al-Quran itu kan, hai orang-orang yang beriman, berarti kalau belum masuk ke ranah iman, itu belum dikatakan ibadah. Kirain dulu mah kalau iman itu yang udah ngerjain sholat, puasa gitu. Bukan, ya itu artinya gini loh. Agama itu kan berlapis. Itu ranahnya masih ranah syariat. Jadi sebatas ritual saja itu. Nggak ada ketersambungan dengan Tuhan, nggak ada. Karena Tuhan itu mempunyai sistem gitu, untuk supaya manusia itu bisa berhubungan atau ibadah lah ya, bahasa karya bisa ibadah. Ritual ibadah apapun tidak akan tersambung kecuali lewat sistem itu. Itu jadi makanya ya harus jelas. Intinya agama itu mutlak. Ya, agama itu mutlak, dan mutlak itu di atasnya pasti. Makanya wajib lewat sistem dan metodologi. Apa itu? Nah, ada rukun syaratnya, ada jalan dan caranya yang pasti. Gitu. Jangan mau dibodohi sama ceramah dogma, sales-sales agama palsu, KW yang nggak jelas. Yang kalian harus cari adalah yang ilmiah dan amalia. Gitu. Iya. Bisa kau buktikan ya? Bisa kau buktikan. Makanya harus bertali wasilah yang jelas gitu. Yang jelas gitu. Gak cuma dongeng, fiksi, on. Kok mau seperti itu? Emangnya mama cewek apaan
Obah, nahi-nahi. Sudah kau buktikan sekarang? Sudah lah. Sudah kau rasakan? Sudah. Sudah kau praktekkan? Nu ya wis. Alami? Beneran. Yang semua yang di Al-Quran itu tentang iman, tentang apa udah alami? Udah. Harus Wow, dialami sendiri. keren amat ini. Keren. Tapi ya, mohon Ya. maaf ya, untuk kalau mau tahu agama samawi yang beneran, ya kesini. Mana? Di Majelis Taklim Ma'rifat Gimana tuh? Di Toreko, Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Itu tempatnya. Ini tempat praktek diri ya berarti ya? Praktek agama. Iya, iya, iya. Makanya kalau cuma ikut-ikutan itu bukan agama. Ini cuma berarti yang menapak tilasi kodingnya Rasulullah ya? itu. Jangan cuma syariatnya doang ya. Iya, kan. Katanya sunnah Rasul, sunnah Tuh, Rasul Mbak ya. Gus Dur itu Oh, ya. iya, kita- Si tanpa paton yang Mbak Gus Dur itu Kita ya. benar-benar mempraktekkan di sini ya. Betul. Kita praktek di sini bukan omon-omon ya. Nah, demikian kalau memang Anda sekalian pengen tahu agama samawi yang beneran dan pasti ya, Iya, iya, iya. ya kesinilah. Apa tadi? Sekali Sampai- lagi? Majelis Thariqah Naksabandiyah Al-Mahdiyah. Kholidiyah, Majelis Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Terima kasih. ilahi anta maksudi, waridho tamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.